saat ini pihak keluarga sudah berada di sebuah tempat makan karena memang dari pagi pihak keluarga dari almarhum Brigadir Yosua belum sempat untuk makan dan beristirahat setelah mengikuti persidangan cukup panjang, sehingga memang dari segi etika tidak cukup baik bagi kami untuk menanyakan sejumlah hal mengenai persidangan hari ini karena memang pihak keluarga harus beristirahat terlebih dahulu, namun nanti akan memberikan tanggapan lebih lanjut. Namun kami sudah bersama dengan pihak kuasa hukum dari keluarga almarhum Brigadir Yosua, Bang Martin di sini. Bang Martin, cukup menarik tadi putusan yang disampaikan oleh pihak majelis hakim, hukuman mati sesuai dengan harapan pihak keluarga. Bagaimana? Ya, saya pikir ini hakim menangkap umpan ya dari jaksa penuntut umum yang di awal meyakini bahwa Ferdi Sambo itu terbukti melanggar 2 pasal. Sebentar ya. Tadi sampai mana? Ada 2 pasal yang dikenakan untuk Iya. dakwaan pertama dan juga Dakwaan pertama dan dakwaan kedua, dan tidak ada hal yang meringankan, justru hal yang memberatkan itu banyak, ada 7 atau 8 itu ya. Salah satunya adalah membuat citra kepolisian rusak ya, dan juga membuat kegaduhan di masyarakat, lalu merampas nyawa milik Yosua, dan juga meninggalkan duka yang paling dalam buat keluarga. Awal kecurigaan kami, hal yang meringankan itu akan diisi oleh majelis hakim. Nah, namun ternyata majelis hakim sepakat dengan tuntutan jaksa, namun menambahkan hukuman. Saya pikir itu langkah yang berani dan menegaskan bahwa hakim sangat concern dan juga peduli dengan kasus yang memang sangat luar biasa ya. Karena kan tadi rekan saya mencatat ada 13 kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam hal-hal pertimbangan majelis hakim dan juga hal yang memberatkan. Sehingga ya secara yuridis memang begitu cara mainnya. Dan kita apresiasi untuk terdakwa, silakan kalau memang tidak puas melalui penasihat hukumnya bisa mengajukan upaya hukum banding ya. Baik, terima kasih Pak Martin. Ini pihak keluarga saat ini mencoba menghubungi Mbak Vera ya. Vera, kekasih dari almarhum. Vera? Om Devi. Saat ini pihak keluarga tengah menghubungi pihak keluarga yang sudah berada di Jambi. Ini adalah situasi terkini. Sudah bahagia ya sayang ya. Bere. Dada sayang. Mana nomor? Ini nomor. Beginilah situasinya pemirsa, saat ini pihak keluarga tengah menghubungi kembali pihak keluarga yang sudah berada di Jambi untuk menyampaikan putusan dari pihak majelis hakim. Bang Martin, kembali ke sejumlah pertimbangan dan kesimpulan yang disampaikan oleh pihak majelis hakim tadi. Salah satunya adalah tidak ada pelecehan ataupun pemerkosaan dan terbukti Ferdi Sambo ikut melakukan penembakan. Apakah ini memang sebenarnya sudah bisa diprediksi oleh pihak keluarga sebelumnya, hanya saja belum terbuka saja di pengadilan? Ya, selama ini kan kita perangnya perang narasi ya. Perang potongan-potongan bukti yang sudah diekspos oleh baik dari ahli maupun saksi dan juga sudah diuji di persidangan. Dari awal mereka tidak sependapat dengan yang kami sampaikan bahwa ada penembak kedua ya, yang pelurunya itu tidak identik dengan baik pistol HS maupun pistol Glock 17. Dan tadi yang paling mencengangkan ya, dan setuju saya kenapa? Karena di senjata HS Joshua itu ada sidik jari Joshua, tapi tidak ada sidik jari Ferdi Sambo. Ini menandakan bahwa Ferdi Sambo menggunakan sarung tangan, ya, dan juga turut serta menembak gitu ya. Nah, oleh karena itu ya implikasinya adalah pemenuhan terhadap unsur merampas nyawa milik orang lain, sehingga unsur delik delik 340 yaitu barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa milik orang lain itu tergenapi semua dalam perkara terdakwa Ferdi Sambo, sehingga memang apabila divonis maksimal dengan tidak ada hal yang meringankan sesuai dengan konteks yuridis itu memang sah. Tapi majelis hakim tadi menyatakan bahwa motif tidak perlu dibuktikan sebenarnya. Setujukah Bang Martin? Apa perlu digali? Pihak keluarga masih penasaran motifnya? Motif memang tidak perlu dibuktikan, tapi motif perlu ditetapkan. Kenapa? Karena tidak akan ada suatu hal kalau tidak ada yang menjadi motivasi. Nah, kalau masalah pembuktian motif kan ini kan dari terdakwa mintanya motifnya adalah pemerkosaan. Tapi buktinya nggak ada selain keterangan palsu yang sudah disampaikan oleh terdakwa Putri Chandrawati di depan persidangan. Nah, oleh karena itu ya sah-sah saja kalau hakim mengatakan bahwa motif tidak perlu dibuktikan dan yang perlu hanya ditetapkan. Kemarin ahli kriminolog mengatakan bahwa mengambil jalan tengah. Motif itu adalah adanya informasi keliru ataupun disinformasi yang disampaikan oleh
terdakwa Putri Chandrawati sehingga memprovokasi suaminya yang pada satu menjadi Kadif Propam untuk melakukan perencanaan pembunuhan. Itu aja motifnya udah. Sesederhana itu menurut pihak keluarga ya? Dan menurut kriminolog juga mengatakan bahwa motif itu sifatnya abstrak. Motif itu subjektif. Tidak bisa ditentukan 100% benar atau tidak. Sebagai contoh kemarin dia menjelaskan bahwa ada orang yang ketangkap maling. Ya. Dia mengatakan bahwa orang yang ketangkap maling cenderung akan melakukan pembelaan diri dengan mengatakan dia miskin. Nah, faktanya apakah dia benar miskin atau tidak? Itu perlu dibuktikan. Nah, kalau memang semuanya harus dibuktikan ketika ada suatu delik, nah ini yang menurut saya pekerjaan peradilan kita akan tambah besar gitu loh. Tapi saya setuju memang motif itu perlu ditetapkan, bukan dibuktikan. Ya, terakhir Bang Martin, karena makanya juga saya lihat sudah mulai sampai untuk putusan dan vonis bagi Putri Chandrawati. Sebentar lagi kita akan memulai lagi sidang. Bagaimana? Kalau saya lihat dari vonisnya terhadap terdakwa Bapak Ferdi Sambo ya, yang dengan saya cukup optimis ya gitu ya, bahwa vonisnya nanti untuk terdakwa Putri Chandrawati itu akan melebihi dari tuntutan jaksa. Karena kenapa? Saya sudah sampaikan di awal bahwa penyampaian informasi palsu inilah yang memprovokasi Ferdi Sambo dan juga menularkan niat jahat dengan sengaja itu kepada Ferdi Sambo. Sehingga tidak bisa Putri Chandrawati itu hanya dituntut 8 tahun dan disamakan derajatnya dengan pelaku penyerta yang lain. Nah, akan ada gradingnya kan, seumur hidup atau 20 tahun. Nah, nanti mungkin kalau saya lihat dari vonis terakhir bahwa Ferdi Sambo mungkin antara dua itu ya. Artinya memang harapannya pasti lebih berat begitu ya dari pihak keluarga ya Bang Martin. Terima kasih banyak Bang Martin. Kejahatan luar biasa. Kejahatan ini luar biasa. Dan bukan berarti keluarga itu dengan mutlak menginginkan apa yang divonis hakim hari ini loh. Enggak. Dari awal keluarga melalui kami sudah meminta agar Bapak Ferdi Sambo dan yang lain itu bertobat, mengakui kesalahan dan meminta maaf. Ini apa? Bukannya mengakui kesalahan dan meminta maaf, dia justru terus-terusan memfitnah almarhum Brigadir Joshua sebagai pemerkosa. Nah, ini yang tidak bisa dimaafkan dan tidak bisa diterima oleh keluarga. Ke depan agar kalau ada tindak pidana serupa lebih baik pertimbangkanlah hal-hal yang sifatnya itu lebih manusiawi ketimbang bersikeras yang justru malah menjerumuskan kepada dirinya sendiri. Karena gini loh, di tanggal 28 pada saat itu, ini Arman Hanis ya selaku penasihat hukum, saya sebut nama Anda masih berhutang permintaan maaf kepada anak klien kami ketika Anda di tanggal 28 mengatakan bahwa Joshua itu tidak layak dimakamkan secara kedinasan karena melakukan perbuatan tercela di Duren 3. Faktanya apa? Peristiwa tersebut di SP3. Anda berhutang permintaan maaf kepada anak klien kami. Segera minta maaf atau kalau klien kami nanti yang meminta untuk menempuh jalur hukum, kami akan menempuh jalur hukum. Demikian, terima kasih. Artinya poin dari pihak keluarga adalah dari kasus ini seharusnya bisa menjadi pelajaran berikutnya untuk peradilan di Indonesia. Bahwa semua pihak ya agar tidak membela secara membabi buta dengan cara memfitnah orang yang sudah mati, dibunuh secara keji dan berencana. Ada pasalnya itu. Ada pasalnya itu, dan ini juga ada hubungan juga dengan kode etik profesi. Hati-hati. Saya ingatkan kepada rekan-rekan yang lain, hati-hati. Ada tenggat waktu untuk Pak Arman Hanis meminta maaf. Nanti kita lihat nanti, tergantung keluarga. Kalau keluarga meminta kita untuk menindaklanjuti, kita kan tindaklanjuti. Tapi saya ingatkan, sebelum dilakukan, ada baiknya rekan meminta maaf. Karena sudah terbukti melalui pertimbangan majelis hakim tidak ada pemerkosaan. Ini yang kedua. Yang pertama sudah di SP3, Anda tidak meminta maaf. Yang kedua ini, sekarang Duren 3, sudah tidak ada pemerkosaan, selesai. Saya minta kalian semua meminta maaf kepada klien kami. Secara keluarga yang masih hidup. Segera minta maaf. Baik, terima kasih banyak Pak Martin. Kita bertemu lagi nanti di ruang sidang untuk terdakwa Putri Chandrawati. Selamat beristirahat, Bang Martin. Kembali ke Anda di studio.